Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Pria membantu gadis yang menangis menemukan jalan pulang dan menemukan dia adalah putrinya yang tidak pernah dia ketahui. Ketika mobil mogok di jalan terpencil, Tony menemukan seorang gadis kecil yang hilang menangis di pinggir jalan. Dia membantunya pulang dan tiba di depan pintu yang membawa masa lalunya yang memilukan di depan matanya. Tony seorang pengusaha muda dan menawan, terdampar di jalan hari itu. Sial, apakah mobil ini harus mogok sekarang ketika aku sudah terlambat? Gerutunya menendang ban mobilnya yang bocor. Pria berusia 31 tahun itu menjalankan sebuah perusahaan 7 mil jauhnya dari tempat mobilnya mogok. Ponselnya tidak ada sinyal, jadi dia tidak bisa segera memanggil mekanik. Dia mengunci mobilnya dan mulai berjalan berharap menemukan taksi. Pagi yang terik membuatnya berkeringat. Dia terengah-engah ketika dia terus berjalan dan tiba-tiba berhenti setelah melihat seorang gadis kecil menangis sendirian di pinggir jalan. "Hai, apa yang kamu lakukan di sini? Di mana ibumu?" Saya berlari di belakang truk es krim dan ketika saya berbalik saya ada di sini. Saya tidak tahu bagaimana cara pulang. Tony menyadari gadis kecil itu mungkin berusia 6 tahun, tersesat. Daerah itu nampak terpencil, jadi dia memutuskan untuk tidak meninggalkannya di sana. Tony memeluk gadis itu dan pertama-tama menghiburnya. "Siapa namamu?" "Sylvie." "Dengar Sylvie, saya Tony. Bisakah kamu ceritakan tentang rumahmu? Apakah kamu tahu alamatnya?" Sylvie berpikir sejenak dan berkata dia tidak tahu alamatnya. Sebaliknya, dia menggambarkan padanya, ada pohon willow besar di dekat gerbang, ada sebuah kolam dengan jembatan kecil di pintu masuk, dan sebuah kantor pos ada di dekatnya di belokan pertama, dan kemudian ada tempat sampah kelinci hijau besar di sepanjang pinggir jalan. "Sepertinya aku tahu tempat ini, aku sudah melewatinya beberapa kali. Ayo, pergi ke sana, aku akan mengantarmu pulang." Itu adalah 20 menit berjalan kaki. Sylvie menghela napas lega dan menunjuk ke sebuah rumah kecil. "Itu rumahku, ibu ada di dalam." Tony mengetuk dan beberapa detik kemudian seorang wanita membukakan pintu. Dia kaget karena itu Andrea, mantan pacarnya. "Andrea?" Andrea terkejut melihat puternya bersama Tony. Dia menyuruh Sylvie pergi keluar rumah tanpa sepengetahuannya. "Saya baru saja akan menelpon polisi. Syukurlah Anda menemukannya, Tony. Terima kasih," katanya. Tony menyeringai. "Tidak apa-apa, tapi jangan biarkan dia keluar sendirian lagi. Beritahu suamimu juga, tidak aman meninggalkan anak tanpa pengawasan," katanya. Tony berbalik untuk pergi ketika Andrea tiba-tiba menghentikannya. "Aku ingin memberitahumu sesuatu. Silakan masuk," katanya, mengungkapkan kebenaran yang tidak pernah dibayangkan Tony. "Aku minta maaf atas apa yang terjadi 6 bulan lalu, Tony," katanya. "Kamu begitu fokus pada bisnismu, aku pikir kamu tidak mencintaiku lagi." 6 tahun lalu Tony dan Andrea saling jatuh cinta. Semuanya sempurna sampai Tony memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri. Dia mengabdikan dirinya untuk pekerjaannya dan mulai menghabiskan lebih sedikit waktu dengan Andrea. Itu tidak berjalan baik dengannya, dan pada titik ketika investasi pertama Tony merosot, dia mulai berdebat dengannya. Sementara Andrea berebut perhatian. Tony salah paham bahwa dia berhenti percaya padanya atau kemungkinan dia berhasil. Kesalahpahaman mereka menyebabkan keretakan besar dalam hubungan mereka membuat mereka berpisah segera setelahnya. 2 bulan setelah perpisahan itu, pukulan menyakitkan lainnya menimpa Andrea ketika dia tahu bahwa dia hamil anak Tony. "Saya belum menikah, Tony. Saya mengetahui bahwa saya hamil setelah kita putus. Saya tidak punya tempat untuk pergi. Kamu tahu, saya tidak punya orang tua atau saudara. Jadi saya pindah keluar kota ke tempat teman saya dan menemukan pengajaran kerja di sana. Aku Andrea." "Jadi, apakah Sylvie putriku?" Tony mulai menangis, dia tersadar. Dia memeluk gadis kecil itu erat-erat dan mulai menangis. "Andrea, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku mengalami banyak rasa sakit hidup sendirian. Aku tidak bisa melupakan setelah kamu pergi. Setiap wanita yang kutemui setelah itu hanya mengejar uangku. Aku tidak dapat menemukan kebenaran cinta lagi. Aku tidak bisa mencintai wanita selain seperti aku mencintaimu." Ternyata Andrea sempat ingin berdamai dengan Tony setelah mengetahui dirinya hamil. Tetapi pada saat yang sama, investasi Tony berikutnya berkembang pesat dan bisnisnya mulai berkembang. Dia menjadi kaya dan terkenal. "Aku tidak ingin kamu berpikir aku adalah penggali emas yang hanya mengejar uang dan popularitasmu. Egoku tidak mengizinkanku untuk menghubungimu, jadi aku pergi keluar kota untuk membesarkan anak kita sendirian. Aku pindah kembali setelah saya mendapatkan pekerjaan mengajar di sekolah di sini." Kebahagiaan dan kesedihan membanjiri mata Tony.
Dia senang bisa bersatu dengan putrinya yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya, tetapi dia berkecil hati karena kehilangan bagian penting dari masa kecilnya. Tony menyeka air matanya dan bangkit, menekan bahu Andrea dengan keras dan berkata, "Aku sudah selesai menjalani kehidupan yang kaya dan kesepian. Aku tidak ingin sendirian lagi, aku akan kembali untukmu." 2 hari kemudian, seorang pengantar barang mengetuk pintu Andrea. Dia membuka bungkusan itu dan meneteskan air mata setelah menemukan gaun pengantin dengan catatan berbunyi, "Sayangku, bersiaplah, Sabtu adalah pernikahan kita." Tony dan Andrea menikah dalam ucapan pribadi akhir pekan itu. Selfie kecil adalah pengiring pengantin mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa melupakan hari yang indah itu. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan biarkan kesalahpahaman menghancurkan hubungan Anda. Tony dan Andrea putus karena salah paham. Tony mengira pacarnya telah kehilangan kepercayaan pada potensinya, sedangkan Andrea sering bertengkar dengan Tony untuk mendapatkan perhatiannya. Tidak ada jumlah kekayaan yang dapat menandingi kekayaan keluarga. Ketika Tony mengetahui bahwa Sylvie adalah putrinya, dia menyadari bahwa uangnya tidak akan pernah memberinya kebahagiaan yang sama seperti yang diberikan keluarganya padanya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.